Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mailina Sari SPD. Saya guru SD Negeri 114350 Belongkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Dengan mengambil tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ancang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Udah sarapan dari rumah kan? Udah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang mau masukin doanya? Siap. 1, 2, 3, 4. Doa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Nah, setelah kita berdoa, ada doa tadi, semoga nanti pembelajaran kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan semua pembelajaran hari ini dapat kamu terima dan menjadi berkah. Nah, untuk menambahkan rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, satu harapku. Di dalam aku berdiri dari pandurimu. Indonesia bangsaku, bangsa
Suci? Hadir, Bu. Ya, masih semangat kan Suci? Siva? Hadir, Bu. Ya. Pani? Hadir, Bu. Tio? Hadir, Bu. Nija? Hadir, Bu. Mutiara? Hadir, Bu. Ya, yang semangat lah. Brian? Hadir, Bu. Setelah ibu absen, di sini ibu punya dongeng. Coba konsentrasi ya, masih semangat kan? Masih, Nah, Bu. coba perhatikan di sini ibu punya dongeng. Lihat dongengnya, perhatikan nanti simpulkan ya nak apa cerita dari dongeng itu nanti. Siapa nanti yang bisa menceritakannya kembali? Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan burung di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan dirinya. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memeriksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir, apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap? Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Kura-kura sombong. Kura-kura ya? Sombong. Siapa yang bisa menceritakan kembali tadi dongeng ini? Coba, di tangan. Siapa yang bisa? Oke, coba Suci, apa cerita dongeng ini tadi? Dia sombong. Dianya siapa? Dia berapa Sombong terus. lalu dia merasa dirinya paling hebat dan Ya, ada dari yang lain. Kenapa si kura-kura tadi bilang sombong? karena dia bisa terbang. Karena dia merasa dirinya bisa terbang. Padahal dia tidak punya sayap. Semangat lagi, coba kita yel-yel dulu. Coba Suci, pimpin yel-yel. Berdiri semua. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just right. Good morning everybody, how are you? Just right. Good morning teacher, good morning my friend. Good morning everybody, how are you? Coba masih ingat nggak pelajaran kita semalam? Masih ingat. Temanya apa semalam? Globalisasi. Di tema 5. tema 4, ya kan? Apa itu globalisasi? Coba siapa yang tahu? Nah, coba. Bisa. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergabung satu sama lain seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Iya. Sebelum kita masuk di tema 5 ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada tema 5 ini, yaitu nanti siswa mampu menganalisis siswa mampu menemukan keberagaman ekonomi di lingkungan. Kemudian siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga mampu menganalisis pengertian reklame dan membuat reklame dalam bentuk gambar. Nah, itulah nak tujuan pembelajaran kita pada 1. Pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan perkebunan menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. 2. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak dibedakan antara lain sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. 3.
perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Hasil laut diantaranya adalah ikan, udang, cumi, dan rumput laut. 4. Perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya kerajinan mebel dan konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik misalnya industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Ada video tadi, ada macam-macam wirausaha, ada yang di bidang apa tadi? Ada yang di bidang pertanian, peternakan, bidang pertanian, peternakan, apalagi perkebunan, ya kan? Terus peternakan, ternakan, perikanan, apalagi perindustrian, terus perdagangan, kemudian jasa. nah dari orang tadi berwirausaha, ada tadi dari peternakan, perdagangan dan lain-lain, dan juga ada yang di bidang jasa. Contohnya bidang jasa apa? Seperti sopir, angkot. Mereka tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa. Guru, seperti ibu yang berdiri di sini, ada menghasilkan barang? Tidak, tetapi ibu menghasilkan jasa. Itulah salah satu contoh wirausaha yang menghasilkan jasa. Seperti tukang bakso yang di dekat rumahmu, mereka itu termasuk ke dalam mana? Perdagangan. Kalau dia nelayan, Perikanan. iya. Kalau seperti pabrik-pabrik membuat mebel itu Perindustrian. Nah, para wirausaha ini tadi memperkenalkan produk barang dan jasanya itu melalui apa? Reklame. Tahu reklame kan? Tahu. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada halayak ramai, baik melalui media, gambar, teks, atau audio. Coba lihat di pinggir jalan itu, ada yang dipajang di pinggir jalan. Pernah lihat? Baca? Ada yang di tiang PLN, ya kan tidak? Ada lagi yang di pinggiran toko, nelayan gini, pajangnya. Harga sembako murah, kan banyak kan? Itu tadi lah dia reklame. Reklame ini biasanya sering menampakkan gambar-gambar yang indah agar si pembaca dia tertarik. Kalau dia tertarik membacanya sehingga dia mengetahui informasi. Inilah kelompoknya ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. 3 kelompok ya. Kita bagi jadi 3 kelompok. Coba kelompok 1. Suci, ambil tempat duduknya. Fani, Dipa, Kilo, dan Nizam. Nah, ini LKPD 1. Di sini kamu bekerja secara kelompok. Boleh bekerja sama, namun setiap satu-satu harus mengerjakan. Tapi kerja kelompoknya boleh kerja sama. Kira-kira apa yang jawabannya gitu bisa. Terus nanti di sini ada lagi usahaku katanya sini. Nanti setelah kau dewasa nanti nih ada kan usahaku. Nah di sini nanti setelah kau dewasa nanti kira-kira mau jadi apa? Boleh? Ya? Mana itu yang diberikan? Pulpennya ada?
sudah dewasa, tuangkan di KPD. Coba kelompok satu ke depan. Presentasikan hasil karyanya. Semua ke depan. Kawannya yang lain, 1, 2, 3, ya nak. Ya. 1, 2, 3. Minang sutai, minang lai sutai susu. Kelompok Thailand Yang the best. Ya, pertama kali. Mulai dari pinggir. Coba. Yo, yang ini dulu dibaca. Nah, kita usaha di sekitar rumahmu apa ada, Tio? Baca coba. Jual ayam pedagang, Usaha di rumah saya. kegiatan usaha di sekitar rumah saya, penjual ayam pedagang, jenis wirausaha pedagang, Ya, terus apa lagi? perkebunan kelapa usahanya perkebunan. Iya, coba Suci. Nah, apa lagi Suci? Kira-kira nanti usahanya apa? Coba berarti malah kawannya. Coba kuat Suci. Mesin cuci yang cepat dan mampu mencuci luka kuda dan macam-macam baik dan wanita. Program yang dapat sesuai kebutuhan kita semua. Oke, tepuk tangan. Berarti itu jenis wirausaha apa itu? Tulis. Coba kelompok 3 ke depan. Kelompok 3. Nah, tunjukkan itu iklannya. Ini. Bilang produk saya misalnya. Pilih Pak, produk saya. Ya, coba dari sana. Saya Apa itu? Kopiko rasa karamel. Nah, terus Bunda tunjuk sama kawannya. Lihat nilai kawannya. Coba tunjukkan. Gelas anti pecah. Gelas anti pecah. Jas jus Bu. Iya, minuman jas jus. Cantik-cantik itu hasil reklamnya dari teman-teman kamu di kelompok 1. Tepuk tangan. Ibu kasih hadiah karena hari ini sudah melaksanakan KPD-nya dengan bagus. Semua jadi juara. Makasih Bu. Iya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, rapikan kembali tempat duduknya, bukunya ambil, semua yang KPD-nya untukkan ke depan, taruh di meja Ibu. Kembali ke tempatnya ya, kembali ke tempat duduknya semula. Sudah semua? Ya, anak-anak, kita sudah belajar tentang wirausaha, juga sudah belajar tentang reklame. Nah, ada yang mau ditanya untuk sejauh ini pelajaran kita? Duduknya bagus ya nak ya? Ada yang mau ditanya? Tentang wirausaha, tentang kegiatan-kegiatan wirausaha, dari reklame itu tadi. Ada yang mau ditanya? Ya, kita simpulkan bersama-samanya. Wirausaha tadi apa ya? Kita simpulkan
simpulkan, wirausaha adalah apa? Apa wirausaha? Sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan oleh pemilik. Iya. Terus kita simpulkan lagi bahwa macam-macam kegiatan wirausaha yaitu bisa dalam bentuk apa tadi? Apa? Dalam bentuk apa? Pertanian atau perkebunan. Terus Peternakan. apa lagi? Perindustrian. Apa lagi? Dagang. Terus ya? Jasa. Nah, si wirausaha tadi bisa memperkenalkan produk-produknya dengan menggunakan reklame. Reklame yaitu alat untuk menawarkan barang atau jasa kepada si konsumen, ya kan? Kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, sejauh ini coba ibu tanya, apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Wirausaha. Wirausaha, terus reklame. Apa kamu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaanmu? Happy. Happy? Apa lagi? Selama pembelajaran kita berlangsung, bagaimana perasaannya? Saya Bu sedih, misalkan. Bagaimana perasaannya? Senang. Bagaimana yang senang? Ketika apa yang senang? Untuk membuat reklame. Iya, mudah-mudahan nanti usaha yang kamu buat tadi itu akan betul-betul tercapai. Amin ya. Nah, baiklah. Setelah pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, Ibu mau kasih evaluasi hari ini ya. Evaluasi dikerjakan di sini, masing-masing mengerjakan ya. Tuh, di situ ada evaluasi. Ya kan? Coba kerjakan evaluasinya. Buat namanya tanggal hari ini. Udah siap kumpul? Udah kumpul? Udah semua kan? Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat dari evaluasi ini tadi, dari evaluasi semua nilainya bagus dan terjawab dengan bagus, berarti kalian sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba kita nyanyikan lagu daerah ya, yang kurang
pandai yang boleh semangat ininya. Siapa yang mau jadi apanya? Semua ya, nak? Semuanya ini. Lagu daerah sudah kita nyanyikan, bahwasannya kita cinta terhadap negara kita ini. Dan sekarang coba kita lihat dulu, lihat sebelum pulang lihat. Coba lihat. Jadi, dapur semangat. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa dan dipimpin oleh teman kamu. Iya, Pak. Tadi. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum pulang marilah kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Selamat siang, Bu. Siang, pulang rumah. Sampai di rumah jangan lupa sholat zuhur, makan siang, kemudian pulanglah ke rumah ya. Jangan tinggal-tinggal lagi di mana. Hati-hati di jalan. Ya, dari sana.